Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, the students of 9A, 9B, and 9C. Before we start our lesson, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi baru, ya, anak-anak kelas 9, yaitu tentang present passive. Nah, apa itu present passive? Present passive itu ini di dalam bahasa Indonesia ini juga ada materi ini ya. Jadi kalimat pasif itu artinya kalimat yang mana susunannya itu objeknya didahulukan. Contoh misalnya ada kalimat Dini makan sepiring sate. Maka itu disebut kalimat aktif karena orangnya atau pelakunya didahulukan. Nah, kalau kalimat pasif itu dibalik. Jadi objeknya dulu, sepiring sate dimakan oleh Dini. Gitu. Jadi objeknya didahulukan, kemudian kata kerjanya yang tadinya memakan menjadi dimakan. Gitu. Jadi disesuaikan, ya. Nah, ini kalau pengertiannya, kalimat pasif yaitu kalimat yang kata kerjanya diawali dengan kata di, contohnya dipukul, dimakan, diambil, ya. Jadi kata kerjanya itu kata kerja pasif, dikenai pekerjaan. Kalau aktif itu artinya mengenai pekerjaan. Kalau subjeknya didahulukan atau pelakunya didahulukan itu namanya kalimat aktif. Tapi kalau objeknya di depan, contoh tadi sepiring sate dimakan oleh Dini. Karena objeknya di depan maka disebut dengan kalimat pasif. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya ini contoh dalam bahasa Indonesia ya. Kalimat aktifnya dia membeli beberapa buku. Nah, kalau kata kerjanya ya artinya dia aktif, dia mengenai sesuatu, membeli, ya kan? Maka itu kalimat aktif. Pasifnya bagaimana? Objeknya dirubah letaknya, ya. Di depan beberapa buku dibeli oleh dia. Itu namanya kalimat pasif. Jadi susunannya dirubah. Objek di depan, kemudian kata kerjanya setelah objek kata kerja yang tadinya membeli menjadi dibeli. Kemudian ditambahi oleh dia, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa men-skip atau menghilangkan kata oleh. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tidak bisa, ya. Kata oleh itu wajib ada. Kecuali kalau misalnya kita ingin menghilangkan kata dia, menghilangkan subjeknya, maka tidak usah ada kata oleh, beberapa buku sudah dibeli, itu aja sudah cukup. Dan sudah menjadi kalimat pasif. Tapi kalau kita ingin menyebutkan subjeknya atau pelakunya, maka harus ditambahi kata oleh. Ya. Kalau bahasa Indonesia kan bisa aja misalnya dia membeli beberapa buku. Pasifnya beberapa buku dibeli dia. Itu bisa kan? Tapi kalau bahasa Inggris tidak bisa, tidak boleh, ya. Harus ada kata olehnya. Gitu. Contoh lagi. Ayah makan ayam goreng. Nah, di sini dilihat, ayah ini kan subjeknya, pelakunya. Makan verbnya, kata kerjanya. Aktif kan, memakan. Ayam goreng, apa yang dimakan? Ayam goreng berarti dia objeknya. Kemudian pasifnya dirubah, objek dulu. Ayam goreng dimakan oleh ayah. Ya. Itu contoh kedua. Contoh ketiga, ayah membeli sepatu. Nah, dilihat, ayah membeli sepatu. Ayah di sini dia sebagai subjek, kemudian membeli karena di sini aktif ya, membeli, dia tuku gitu, jadi ini aktif. Kemudian sepatu sebagai objek. Apa yang dibeli? Sepatu. Nah, jadi sepatu ini sebagai objeknya. Maka kalau dirubah menjadi pasif bagaimana? Sepatu
objeknya dulu ya, dibeli oleh ayah. Nah, kemudian contoh yang lain. Tadi kan subjeknya kelihatan ya, yang orang itu sebagai subjek. Kalau objeknya itu benda. Nah, sekarang ini Septian mencintai Herlina. Ada dua orang di sini, Septian dan Herlina. Mana yang subjek? Siapa yang di sini yang melakukan sesuatu? Yang melakukan kerja di sini siapa? Kan ini kata kalimatnya Septian mencintai Herlina. Kata kerjanya kan mencintai, ya. Siapa yang mencintai? Septian kan? Berarti Septian di sini sebagai pelaku atau subjek. Nah, Herlina di sini sebagai objeknya yang dicintai, gitu ya. Jadi objek tidak melulu harus kata benda, tetapi juga bisa manusia, gitu. Jadi pasifnya Herlina dicintai oleh Septian. Ini kalau contoh dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita ke pola kalimatnya. Pola kalimat ya, present pasif itu kan kalau dari kalimat aktifnya itu subjek plus verb, verbnya verb 1 ya, plus objek. Subjeknya dulu kan, contoh ayah membeli sepatu tadi ya, jadi ayah itu subjeknya, membeli itu verbnya, kemudian sepatu itu objeknya. Maka pasifnya bagaimana? Objeknya dulu. Jadi saya tulis di sini. Kelihatan nggak Mas? Kelihatan. Saya tulis aktifnya hitam. Apa ya? Putih ya. Oke. Ya. Contoh kalimat aktifnya ayah itu kan father ya. Father membeli, bahasa Inggrisnya buy shoes. Sepasang sepatu. Shoes aja. Shoes. Maka pasifnya bagaimana? Pasifnya objeknya dulu. Objeknya mana di sini? Sepatu kan? Berarti shoes. Kemudian dikasih to be-nya. Jadi untuk membedakan antara ini kalimat aktif atau pasif itu to be-nya ya. Kalau pasif itu harus dikasih to be, is, am, are. Jadi to be-nya apa di sini? Shoes itu kan lebih dari satu ya. Dibuka lagi catatan tentang simple present tense. Kalau bendanya itu satu, to be-nya is ya. Kalau untuk I, to be-nya am. Kalau bendanya atau orangnya lebih dari satu, to be-nya are. Nah, karena sepatu itu kan dua, ya, kanan dan kiri. Dia lebih dari satu, maka to be-nya adalah are. Shoes are. Nah, di sini dilihat verb-nya. Kalau simple present tense biasa itu verb-nya verb 1, ya. Verb-nya verb 1. Tapi kalau sudah dirubah menjadi kalimat pasif, verb-nya harus dirubah juga menjadi verb 3. Jadi semua kalimat pasif itu verb-nya atau kata kerjanya adalah bentuk ketiga. Bentuk ketiga dari buy, dari membeli ini apa? Kamu bisa cari di kamus ya. Semuanya saya harap punya kamus. Di kamus di bagian tengah-tengah kamus itu ada daftar kata-kata kerja ya, kata kerja atau verb. Di situ ada yang regular, ada yang teratur dan juga ada yang irregular, yang tidak teratur. Bisa dicari di situ. Kata buy itu verb 2-nya apa, verb 3-nya apa, ya. Jadi kalau di sini saya kasih tahu langsung ya. Kalau buy itu verb 3-nya adalah bought. Jadi shoes are bought, sepatu-sepatu itu dibeli. Nah, ini buy. Buy itu artinya apa? Buy itu artinya oleh, ya. Oleh siapa?
subjeknya tadi siapa? Subjek di sini, father. Berarti by father. Ini namanya kalimat pasif, ya. Shoes are bought by father. Tadi yang seperti saya bilang tadi yang membedakan dari bahasa Indonesia itu adalah kata oleh, by. Ini yang anak-anak sering kelewatan ya kalau mau membuat kalimat pasif itu kata by-nya. Karena kalau misalnya kita artikan apa ya? Artikan kata per kata dalam bahasa Indonesia nanti juga sudah masuk akal sih, cuma kalau dalam tatanan bahasa Inggris itu masih keliru kalau nggak ada by-nya. Misalnya kamu artikan shoes are bought father, by-nya dihilangkan misalnya. Sepatu-sepatu dibeli ayah. Masih bisa dipahami kan ya kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris, misalnya kamu bilang shoes are bought father, itu tidak bisa. Istilahnya apa ya? Tidak bisa disebut sebagai sebuah kalimat gitu loh, tidak meaningful, tidak ada artinya. Harus ditambahi kata by, ya kan? Kata sederhana tapi di sini penting, ya. Nih. Kemudian contoh lagi tadi, yuk kita lihat contoh yang sebelumnya tadi. Dia membeli beberapa buku, oke. Oh, ini oke deh, bentar. Aktifnya yang kedua ini yang pertama tadi ya. Ini nomor 1. Sekarang ini nomor 2. Aktifnya dia, misalnya ini katakanlah perempuan, berarti she apa tadi? Dia membeli, kok sama membeli? Oke, kita ganti yang ini aja. Yang Septian mencintai Herlina. Oke, ganti yang itu aja. Septian mencintai itu bahasa Inggrisnya love. Kalau satu orang pakai S ya, to-be-nya does. Septian loves Herlina. Nah, ini kalimat aktif. Pasifnya bagaimana? Pasifnya menjadi objeknya dulu. Objek di sini mana objeknya? Ini kan susunannya kalau aktif berarti Septian itu subjeknya, loves itu verbnya atau kata kerja, Herlina itu objeknya. Maka kalau dirubah menjadi kalimat pasif, objeknya di depan. Herlina, ya. To-be-nya apa, Cah? Herlina berapa orang? 1 orang kan? Berarti kamu pilih mana? Is, am atau are? Herlina to-be-nya is. Kemudian semua kalimat pasif verbnya harus dirubah menjadi verb 3. Verb 3 dari love yaitu love, ya. Bisa cari di kamus. Is love ditambahi by oleh siapa? By Septian. Nah, ini jadilah kalimat pasif. Gitu. Sepertinya mudah, tetapi apa ya? Kalau tidak banyak berlatih akan sering lupa, ya. Ini present pasif. Kemudian ini contoh, ya ini tadi. Ini yang seperti yang saya tulis tadi ya, berarti. Oke. Contoh ini example yang sebelah kiri. Kiri apa kanan itu ya? Kiri. She buys some book. She buys some book. Dia membeli beberapa buku. Susunannya she, dia itu sebagai subjeknya. Kemudian verbnya buys, ya, objeknya some books, beberapa buku. Maka kalau dirubah menjadi pasif, objeknya di depan. Some books, beberapa buku. Beberapa buku to-be-nya apa? Lebih dari satu kan, to-be-nya berarti are. Some books are. Verb 3 dari by, tadi sudah. Berarti bought by her, oleh dia. Kok tadi she ini jadi her? Iya, jadi ini pelajaran kelas 7 ya. Kalau she atau dia perempuan, dia sebagai subjek dan dia terletak di depan, maka
bahasa Inggrisnya adalah she. Tapi kalau kata dia perempuan sebagai subjek tapi kok terletak di belakang, maka dia dirubah menjadi her. Bisa dibuka-buka lagi LKS kelas 7 itu sudah ada di situ ya. Kemudian yang berikutnya father ate fried chicken. Ayah memakan ayam goreng. Di sini berarti subjeknya adalah father ya, pelakunya. Kemudian verbnya eat, makan, dan objeknya adalah fried chicken, ayam goreng. Maka kalau dirubah menjadi pasif menjadi objeknya dulu fried chicken. Fried chicken di sini kan nggak ada keterangannya berapa, berarti ini 1 ya. Fried chicken is. Nah, verb 3 dari eat. Yuk, verb 1-nya eat. Verb 2-nya ate, ate tulisannya. Verb 3 eaten. Fried chicken is eaten by father. Ya. Kemudian tadi yang Septian love Herlina sudah saya bahas sebelumnya. Sekarang ini, misalnya contohnya, Jailani drinks a cup of coffee. Jailani meminum secangkir kopi. Nah, di sini mana subjeknya anak-anak? Subjeknya Jailani, pelakunya ya. Verbnya mana? Drink, minum. Objeknya apakah coffee? Apakah cup? Nah, dia minum apa di sini? Dia minum secangkir kopi ya. Sudah, secangkir kopi itu disebut objek. A cup of coffee semuanya. Ya. Jadi Jailani drinks a cup of coffee. Jailani subjek, drinks verbnya a cup of coffee, objeknya. Kalau dirubah menjadi kalimat pasif menjadi a cup of coffee, secangkir kopi, is drunk, diminum by Jailani, oleh Jailani ya. Jadi verbnya diganti menjadi verb 3. Kopinya ini menentukan ini 1 atau 2 atau berapa gimana? Dilihat dia berapa cup, berapa cangkir. Kalau itu makanan atau minuman ya, itu biasanya yang dihitung itu tempatnya. Misalnya air. Air itu ini gimana? Apakah dia banyak atau sedikit? Dilihat. Air kan pasti kan ada wadahnya, segelas kah, 2 gelas kah, gitu kan? Kalau itu segelas ya berarti dia tunggal, 1 tubinya is. Kalau airnya 2 gelas, maka tubinya are karena lebih dari 1. Nah, di sini karena kopinya a cup, secangkir kopi, maka tunggal dia. Tubinya adalah is. Kemudian verb 3 dari drink. Verb 1-nya drink ya. Verb 2-nya drank. Verb 3-nya drunk. Drink, drank, drunk. Tulisannya gimana? Drink pakai i ya kan? Kalau drank pakai a. D R A N K. Kalau drunk itu pakai u. Ya, membacanya bukan drink, drang, drung bukan, tetapi drink, drank, drunk. Ya, yang pakai u dibaca a. A cup of coffee is drunk by Jailani. Nah, di sini. Kemudian ini untuk mengulas lagi, ini kelihatan apa enggak ini? Kelihatan enggak Mas? Besar apa enggak ini ya? Kelihatan? Oke. Penggunaan to be, ini kan present pasif ya. Jadi to be-nya itu tadi is, am, are. Untuk mengingatkan kembali ya, barangkali kalian masih lupa. Jadi untuk is itu digunakan untuk siapa? Untuk he, she, it ya, atau nama tunggal. Tunggal itu bagaimana? 1 orang. Contohnya Herlina, berarti pakainya is. Septian is. Secangkir kopi is. Sebuah buku is ya. Nah, kalau am hanya miliknya I, aku. Kalau di situ subjeknya bukan tertulis I ya, itu walaupun 1 orang maka tujuannya is.
Tapi kalau hanya satu orang dan itu I, aku, maka to be-nya am. Nah, sekarang kalau are digunakan untuk you, kamu, we, kami atau kita, they, mereka. Mereka tuh kalau bahasa Inggris artinya lebih dari satu orang, itu sudah disebut dengan mereka. Contohnya lagi books. Kata benda yang belakangnya ada embel-embel s itu berarti dia lebih dari satu, ya. Maka to be-nya are. Kemudian kalau nama orang lebih dari satu digabung, Septian and Herlina, ini kan dua orang, itu juga to be-nya are. Kemudian bird, lihat ada s-nya di belakang, berarti dia jamak lebih dari satu, to be-nya adalah are, gitu. Ini tentang present passive, sudah paham ya? Oke, sekarang ada present passive, ada juga yang disebut dengan past passive. Nah, kalau present passive itu tadi kan kalimat pasif yang berasal dari kalimat aktif berbentuk present tense, ya. To be-nya menjadi is, am, are tadi. Nah, kalau past passive itu kalimat pasif tapi yang terjadinya lampau. Kalau present kan terjadinya saat ini, ya kan, Cah? Kalau pasif itu terjadinya lampau. Misalnya, contohnya, gedung ini dibangun 2 tahun yang lalu. Kan 2 tahun yang lalu itu sudah lampau. Maka kita memakai past pasif untuk mengatakannya, untuk mengungkapkannya, ya. Kalau misalnya ayam itu disembelih hari ini, itu present atau past? Kalau hari ini present, ya. Tapi misalnya ayam itu disembelih kemarin, ya, kemarin kan lampau, maka kita pakainya past pasif, ya. Jadi antara present sama past itu tergantung waktunya, waktu terjadinya. Kalau terjadinya sekarang ini kita pakai present, kalau terjadinya lampau kita pakainya past, ya. Nah, yang membedakan antara present pasif dengan past pasif adalah hanya to be-nya saja, ya. Jadi kalau present pasif itu kita tadi pakai to be, is, am, are, ya. Kalau past pasif kita memakai to be, was atau were, gitu. Dan kalau kalimat past pasif itu dia berasal dari kalimat aktif yang tadi terjadinya lampau. Berarti dia pakainya bukan verb 1 yang aslinya, ya. Kalimat aktifnya itu verbnya verb 2. Kalau dirubah menjadi pasif, verbnya nanti menjadi verb 3 dan to be-nya pakainya was atau were. Contoh ini. They brought some mangoes, ini saya kasih tambahan. Misalnya yesterday. Mereka membawa beberapa mangga kemarin. Mereka membawa beberapa mangga kemarin. Lenggowo mangga berarti kan lampau, ya kan, kemarin lenggowo. Berarti kamu harus mengatakannya nanti mangga itu dibawa oleh mereka kemarin, itu bahasa Inggrisnya nanti pakai past pasif karena sudah terjadi di waktu lampau, ya. Kalau misalnya mereka membawa beberapa mangga hari ini, maka polanya memakai present pasif. Karena ini kemarin, maka kita memakai past pasif. Gitu. Nah, kalau kita rubah, tadi kan aktifnya they brought some mangoes yesterday. Mereka, they, ini sebagai subjeknya, ya kan. Brought itu membawa, ini adalah verbnya, ya. Some mangoes, beberapa mangga, ini adalah objeknya. Kemudian yesterday ini keterangan waktu, ya. Kalau keterangan waktu atau keterangan tempat itu kalau dia terletak di belakang biarkan saja, Cah. Nggak usah dirubah ke depan, ya. Denek mburi wae nggak apa-apa. Gitu. Yang kita rubah, yang kita otak-atik itu cuma sampai objeknya aja. Nah, ini pasifnya objek dulu. Objeknya tadi apa? Some mangoes, ya. Some mangoes.
beberapa mangga, itu kan berarti lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, maka to be-nya was atau were. Harus diingat, kalau lebih dari satu, to be-nya adalah were. Nih, were. Kemudian verb-nya, kok ini tetap, ini brought, ini brought. Iya, jadi ini berasal dari kata apa? Bring. Benar, bring. Membawa. Bring verb 1. Verb 2-nya adalah brought. Verb 3-nya adalah brought, sama, ya. Bring, brought, brought. Verb 1-nya bring, verb 2-nya brought, verb 3-nya brought. Ini yang anak-anak kelas 9C harus sudah tahu. Dulu waktu kelas 8 sudah saya suruh menghafalkan, ya. Nih, jadi tidak harus verb 1, verb 2, verb 3 itu tidak harus berbeda, ya. Ada juga yang tetap sama, ya. Memang bahasa Inggris itu seperti itu, inconsistent, tidak konsisten, aneh-aneh pokoknya, ya. Nih, jadi some mangoes ini objeknya. Kemudian karena dia lebih dari satu, maka to be-nya adalah were. Kemudian verb-nya yang tadinya verb 2 dirubah menjadi verb 3 menjadi brought. Jangan lupa by, oleh, them. Kok ini them, ini they. Nah, ini kembali ke kelas 7, ya. Jadi pronoun atau kata ganti they, mereka. Kalau kata mereka dia sebagai subjek dan terletak di depan, kita mengatakannya sebagai they. Tapi kalau kata mereka dan dia sebagai subjek tapi terletak di belakang, maka kita pakai them. Tidak bisa some mangoes were brought by they, itu tidak bisa, ya. Harus dirubah menjadi them. Bagaimana cara tahunya? Pelajari kembali kelas 7, materi kelas 7, ya. Ono kabeh nih kono. Oke, sekarang ini yesterday, ya. Kata keterangan waktu tetap saja terletak di belakang, ya. Jadi tidak usah dirubah yesterday some mangoes were brought by them. Bisa, boleh, tapi agak susah nanti kamu. Lebih baik yang di belakang sudah ben nek mburi wae, enggak usah diotak-atik. Ya. Kemudian ini ya tadi ya contohnya they brought many mangoes, mereka membawa banyak mangga. Di sini menjadi many mangoes karena banyak, to-be-nya adalah were. Kemudian kata kerjanya diganti menjadi verb 3. Kebetulan verb 3 dari brought adalah tetap brought, ya, by them, oleh mereka. Nah, ini adalah contoh dari past pasif. Nah, anak-anak, untuk materi passive voice atau kalimat pasif yaitu present pasif dan past pasif, saya cukupkan sampai di sini. Saya sudah mempersiapkan tugas, ya, untuk kalian kerjakan nanti, mengerjakannya lewat Google Classroom saja, ya, tidak lewat WA. Lewat Google Classroom sudah saya siapkan. Untuk hari ini tugasnya adalah present pasif saja, ya. Past pasifnya next time nanti. Oke, sekian. Before we finish our tutorial today, let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.